Bismillahirrahmanirrahim. Halo WhatsApp guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Selasa tanggal 17 September 2024. Kita akan kembali share analisa di XAU USD atau di Gold ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke time frame di daily ya. Kita lihat di hari Kamis minggu lalu impulsif Marubozu, kemudian diteruskan oleh di hari Jumatnya juga ini bullish. Kemudian kemarin hari Senin ini muncul candle doji ya. Jadi ini menandakan adanya pertempuran atau posisi yang sama-sama imbang ya antara buyer ataupun seller. Tapi secara kalau dirunut secara ini terlihat bahwasanya buyernya ini sudah mulai melemah ya. Adanya penurunan kekuatan dari buyer ini ya. Nah, hari ini ada news ya di hari Selasa ini nanti malam. Coba kita cek dulu ya di news ya. Oke, kita sudah ada di news ya. Di hari Selasa tanggal 17 September nanti malam jam 7.30 malam ya. Itu ada dua rilis data. Yang pertama core retail sales. Ini previousnya 0,4%, kemudian forecastnya 0,2%. Ini manakala actualnya ternyata lebih besar daripada forecastnya, maka ini akan menjadi good news untuk indeks dolar ya. Tentunya pair yang berpasangan dengan dolar seperti XAU dan yang lainnya itu akan mengalami penurunan atau koreksi. Nah, akan tapi kalau ternyata ini kan forecastnya kan menurun ya. Jadi dia memprediksikan bahwasanya untuk core retail sales ini di nanti malam itu adanya penurunan. Nah, apabila ini terjadi sama atau malah lebih kecil daripada actualnya, maka ini akan menjadi bad news untuk indeks dolar ya. Artinya akan ada kemungkinan gold atau XAU ini akan melanjutkan kenaikannya. Tapi coba kita tengok ya. Di bulan kemarin itu kan previousnya juga 0,5%, kemudian forecastnya 0,1%. Bahkan ternyata ini actualnya walaupun tidak lebih besar dari previous, tapi dia setidaknya dia lebih besar daripada forecastnya. Jadi apakah akan terjadi? Dan rata-rata seperti itu ya. Untuk actualnya tidak tepat ya. Tapi ini sebagai acuan saja. Nah, kemudian yang di jam yang sama ada retail sales ya, sama ini juga 1%, kemudian dia minus 0,2% forecastnya. Artinya ketika ini ternyata sama atau bahkan lebih kecil daripada forecast, otomatis ini akan menjadi bad news untuk indeks dolar. Akan tapi kalau ternyata actualnya ini lebih besar daripada forecastnya atau justru lebih besar daripada previous, otomatis ini akan menjadi good news untuk indeks dolar ya. Untuk hari ini seperti itu ya untuk newsnya. Coba kita kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart lagi ya. Di daily-nya seperti itu ya. Ini nampak ada proses akumulasi. Nah, kita lihat terakhir ada akumulasi itu yang kemarin itu sideways itu di sini ya. Ini adalah merupakan sebuah liquidity ya. Apakah orderan di sini akan diambil dulu baru akan lanjut naik? Coba kita cek di time frame yang lebih kecil ya. Itu sebuah demand ya, demand besar. Nah, dia sudah mulai adanya penurunan ya. Ini kebetulan saya di FX Open ya. Ini yang candlenya hampir mirip sama broker saya. Broker saya itu pakai XM ya, sama Exness. Nah, di sini terlihat kalau di FXCM ini dia justru sudah ada inducement, ini pullback dan sudah diambil. Artinya di FXCM atau di yang provider yang sama dengan broker saya ini sudah ada high valid gitu. High valid karena adanya pullback atau inducement yang tercipta setelah diambil itu. Nah, di H4-nya ada high valid. Nah, ini agak-agak ngeri nih. Seandainya nih ternyata ya otomatis biasanya ketika high valid itu dia akan menuju zona retracement dulu. Jadi
apa namanya, dia akan mencari zona buy menuju area diskon. Otomatis di sini sudah menjadi area premium ya. Sebenarnya kalau untuk posisi saat ini saya sih sudah sell ya, sudah sell. Saya sudah post di VIP. Buat teman-teman yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Buat yang ingin ke mentorship silahkan juga ada di deskripsi. Yang ingin gabung di channel gratisnya juga silahkan klik link di deskripsi. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan update terbaru video dari kami. Rencana untuk minggu ini saya akan post banyak video-video tentang edukasi, tapi tentunya akan saya taruh di video langganan ya. Jadi teman-teman yang belum bisa ikut di mentorship atau edukasi, mungkin terkendala dana atau bagaimana, ikut aja di video langganan. Cukup terjangkau itu untuk langganannya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan materinya ya kurang lebih hampir sama ya, tapi memang kan tidak ada interaksi, jadi masih satu arah aja, jadi tidak ada tanya jawab, otomatis kan seperti itu karena nggak live ya. Nah, ini seandainya skenarionya, apabila yang ngerinya ini, seandainya ini ngeri terjadi, ini dia break, nah, lalu dia menuju ke 2600-an kan otomatis. Nah, dia ini menjadi ini bisa terjadi. Ini kan menjadi buy side liquidity-nya akan menjadi bos seandainya ini skenarionya. Nah, otomatis trading range-nya kalau seandainya ini langsung bikin trading range, nanti akan tercipta lower low di sini atau low value-nya di sini. Nah, ini kalau saya sudah kasih catatan ya di beberapa hari sebelumnya, seandainya ini break dari area sini kemarin dan dia impulsif, ternyata dia sampai 2 hari terakhir itu all time high-nya itu di 2589.53, hampir 2590 ya. Sudah terpenuhi sih sebenarnya untuk target dari Fibonacci extension gitu. Nah, kalau ternyata dia justru begitu, dia akan sangat rawan dia membuat real chok. Nah, kalau real chok ya sudah selesai, bayarnya akan sampai di sini aja, itu dia akan sell sampai kerak. Tapi kalau makanya ini penentuannya di FOMC di hari Kamis dini hari itu besok ya. Itu kan ada forecast atau berita atau prediksi dari beberapa ya yang sudah direncanakan oleh The Fed. Itu mereka merencanakan memang pemotongan tingkat suku bunga ya, yang dari 5,5 basis point menjadi 5,25 atau justru di 5% ya untuk suku bunganya. Kalau itu terjadi, otomatis apa? Kelas aset semua dan yang berkaitan dengan investasi atau termasuk di gold dan mungkin Bitcoin atau di beberapa saham atau investasi lainnya, mungkin Nasdaq atau oil, itu juga akan mengalami pelonjakan harga yang pasti akan sangat signifikan. Nah, akan tapi dia belum ambil demand, belum ambil liquidity. Ya, liquidity bisa diambil bisa enggak sih. Tapi seandainya ini break begini, justru habis nyentuh target dia akan langsung junam ini sepertinya. Tapi mudah-mudahan enggak tahu ya, enggak. Ini harapan saya sih, harapan saya. Ini belum lah valid ya. Harapan saya itu ketika ini kan di area akumulasi ini kan nanti akan kita lihat chart pattern-nya akan seperti apa. Ini yang jelas sudah high valid. Tapi yang di FXCM ya, di Oanda, di forex.com, di FX Open itu belum ada inducement gitu ya. Tapi anggaplah ini karena ini yang mirip dengan broker saya. Jadi saya coba berasumsi atau coba menganalisa ini ya. Ini kan kalau kita cek dia ada kayak QM gitu ya. Kalau di chart pattern itu namanya diamond ya. Ini diamond. Diamond ini biasanya kalau break ya, ketika break dia akan impulsif ke bawah. Tidak-tidaknya sampai sini nih. Nah, ini kan area breaknya kemarin itu di 2529 atau 50%-nya di situ, di sini. Kalau kita turunkan coba di 1 jam atau turun sampai sini, ini akan area demand semua, harus diambil dulu. Bukan harus, sama arti gimana ya? Karena ini sebuah liquidity besar gitu loh. Jadi order itu banyak yang masih belum dapat barang bayarnya itu, termasuk yang pasti dalam hal ini smart money kan. Nah,
Seandainya kalau skenario yang kedua ini terjadi, justru saya akan anggap ini bullishnya akan sangat kencang, bisa sampai bahkan 3000 untuk indeks untuk SAU ya. Tapi kalau yang skenario tadi yang pertama terjadi, bikin bos, kemudian trading range mengecil, nah itu akan sangat lebih mudah membuat real cok gitu daripada melanjutkan rally-nya. Jadi kalau rally dia mungkin akan bikin base dulu di sini kemudian rally, tapi tidak menutup kemungkinan, ini kan sebuah analisa ya, dia bikin base lalu dia bikin rally, itu bisa rally base rally. Jadi ya kalau misalkan sell pun di sini ya kita batasi ya, kehilangan stop lossnya tuh di area sini ya, asal lotnya dihitung. Jadi namanya trading itu kita harus resiko apa namanya, harus mitigasi resiko kita bagaimana gitu. Jangan oh ini analisa pasti benar, oh nggak bisa. Analisa tuh hanya apa ya, membantu kita untuk memberikan gambaran resiko kita itu kalau sekian tuh berapa. Jadi itu sangat terukur ya. Jadi kalau misalkan kena stop loss pun ya is okay gitu ya. Tapi beda cerita kalau teman-teman layering kemudian lotnya besar-besar ya, ternyata kita analisa salah ya, habis toh margin kok. Masa mau kayak gitu terus? Saya sih nggak mau ya. Makanya teman-teman di VIP kan saya nggak nawarin IB, terserah brokernya bebas mau kayak apa, tapi yang penting tadi kita santai. Beda kalau misalkan ada yang teman-teman pernah mungkin ditawarin sama IB, mungkin sinyalnya gratis ya monggo, itu saya nggak ngelarang, tapi yang sudah itu ya mereka ngajarinnya itu nggak benar, full margin lah segala macam ya. Itu pesan saya sih ya, saya sih sangat sangat tidak merekomendasikan style trading seperti itu. Kita tradingnya santai aja ya, salah analisa ya dianalisa lagi aja. Yang penting stop loss itu tidak menghabiskan equity modal kita. Kalau sampai habis berarti margin money managementnya ya pasti buruk banget gitu loh. Bisa dibilang buruk banget apa ya, satu nggak dihitung, kedua full margin ya, leverage pool unlimited, kemudian dia layering sampai mentok. Nah itu namanya udah pasti fix judi ya. Kalau ketika bener ya untung besar ya, tapi kalau salah ya mau berapapun modal kalian ya pasti habis, mau miliaran juga pasti habis gitu loh kalau cara tradingnya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan di time frame di H1. H1 itu H1 ya. H1 berarti sama kayak H4 ini. Ini kan sama nih sebagai induction terakhir. Strukturnya ya kita coba. Nah, ini jadi break of structure. Nah, ini sudah ada trading range kalau di FX Open. Bos. Oke. Sudah ada trading range, sekarang sudah ada ambil inducement. Kita coba tarik ya, dari low sampai high validnya. Nah, di 50%-nya aja tadi di area break. Apakah dia akan menuju zona diskonnya atau di area optimum trade entry atau golden ratio? Ya tidak menutup kemungkinan. Namanya harga itu pasti ada naik ada turun. Jadi nggak mungkin akan naik terus ya. Kayak gini kan kita juga sebenarnya juga ini kemarin kok nggak turun-turun, ini ujungnya mana. Tapi setelah ada pullback ya kayak gini kita bisa analisa bahwasanya dia ada kemungkinan dia akan menuju zona retracement, karena inducement itu adalah minor shock yang dia menandai atau dimulainya retracement. Maka kita bisa bidik counter trend gitu. Tapi trennya ini masih bullish ya, masih bullish. Dalam arti inducement ini hanya menandai high-nya itu menjadi valid gitu. Ada trading range-nya gitu, teman-teman. Nah, untuk satu seperti itu coba kita turunkan di, nah ini yang agak tricky ya, di M15, di M5 itu banyak banget. Kemarin itu saya analisa itu lumayan tricky ya. Coba kita cek lagi di bawah. Oke, lanjut kita high-nya berapa nih? 2570. Ini nggak ngambil. Oke, ini nggak ngambil pula dia, malah di 15. Oke, ambilnya ini pullback nggak diambil, ini pullback lagi, ini nggak diambil. Ini pullbacknya ini di M15 ya, belum ambil juga. Oke, nah ini pullback diambil ini inducement. Nah, inducement
artinya high-nya valid ya. High valid tapi masih sweep. Inducement sweep liquidity, sorry. Liquidity, kemudian wah belum ada push ya di sini. Belum ada tanda reversal di M5. Coba kita cek lagi ya. Oke, apakah bos? Coba kita lihat. Wah, bos. Sudah valid. Sudah break body candle, dia menjadi validasi bos. Oke, kita runtut lagi ya. Oke, berarti ini apakah lebih tinggi? Coba berapa ini? High-nya 89, 8951, 53. Oh, ini menjadi ini inducement di sini nih. Ini inducement. Ini sama, sudah ada high valid ya. Oke, ini sudah high valid di M15 di sini ya. Oke. Low validnya mana? Nah, ini pertanyaan kemarin di teman-teman di grup diskusi itu juga rancu ya. Jadi ada yang bilang ini bang, ini sudah cok karena apa? Ini kan bosnya di sini. Terus ini akan menjadi real cok. Nah, oke, satu ya. Kedua, kalau di FX Open kan memang tidak ini, coba kita cek apakah ini ada bos sih. Oh, ini bos cuy. Oh, ini inducement nih, sorry. Kelewat tadi, kelewat. Ini inducement pullback ya, pullback. Oke, berarti ini bos. Nah, ini bos. Dia menjadi bos. Oke. Wait. Nah, berarti oke, ini enggak jadi. Ini enggak ada pullback kan ya? Bukan, ini pullback enggak ada, inducement susah gitu. High validnya mana dia? High validnya ini di break. Nah, low validnya di sini berarti. Masih sweep ya. Nah, ini yang benar di sini. Nah, ini menjadi harusnya kalau menjadi break body candle, dia akan menjadi change of character ya dari sini ya, dari high valid yang ini nih. Nah, tadinya kan di sini, dia pindah ke sini. Jadi tadinya dia itu untuk high validnya di sini karena sudah ambil inducement atau pullback. Nah, ini sekarang pindah ke sini. Oke. Nah, dan sudah divalidasi oleh break body candle. Nah, ini sekarang high validnya di sini nih. Jadi trading range-nya antara ini dan sini. Nah, ini jadi trading range. Nah, ini sedang berada di area diskon itu. Tapi ya diskonnya begini. Ini kan sempat ada liquidity nih. Nah, ini juga kemarin berarti yang pasang open buy di sini diambil stop lossnya dulu. Atau di sini juga ini sebenarnya kemarin tuh sempat saya tandain di M5 ya. Ini kan order block nih. Order block nih. Nah, dia ngasuk ke area demand. Ini ditahan sama demand ini. Ini masih ditahan sama demand. Nah, begitu kita lihat harga ini menyentuh area demand, ini kan area demand semua nih, area demand, berarti ini kuat nih tandanya. Nah, demand dia berhasil selalu membalikkan harga untuk naik ya. Jadi ada 1, 2, 3, ini udah nggak fresh lagi nih. Jadi sebenarnya nanti akan lebih mudah untuk di break ya. Tapi ya kita lihat apakah dia mampu gitu. Kemudian demand berikutnya ada di area sini, di jejak di M15 sebagai bos itu juga masih fresh ya. Di sini ini menjadi area entry buy gitu. Ini bisa menjadi entry buy gitu. Di sini. Di sekitar 2567.40 itu menjadi area demand order block juga ya. Ini juga ada demand ya. Tapi ingat di atas ini sudah menjadi area premium ya. Jadi artinya si M15 juga belum ada real chalk ya. Kemarin sempat ada yang mungkin di sini dikira ini real chalk, ini masih sweep ya. Jadi kalau sell pun ya, makanya tadi saya bilang kalau ternyata ini menjadi
boss di H4 H1 ini juga di low time frame dia akan juga menjadi apa namanya, break of structure pula dia, ya kan? Ini kan BSL-nya ini. Nah, dia liquidity sebagai weak high-nya gitu loh. Jadi akan mudah ke atas dulu. Nah, tapi ini masih bikin akumulasi. Kayak sebenarnya kalau mau ngesel ya tunggu sampai ini menjadi real chok gitu. Contohnya dia seperti ini. Ya ini ada candle yang besar nge-break sini nih. Ini kan jadi pindah ke sini kan low-nya, low value-nya kan pindah ke sini. Nah, ini harus di break body. Jadi break body itu akan menjadi change of character atau validasi cok. Nah, ini masih sweep atas sweep bawah ini masih banyak apa ya istilahnya? Akumulasi, masih banyak manipulasinya ya nanti menjelang FOMC. Nah, itu aja yang kita tandain dulu. Jadi kalau misalkan sell pun ya harus nunggu sebenarnya juga tadi bukan sinyal ya, artinya kalau sell pun saya juga perhitungkan ya kena stop loss ya itu nebak ujung, karena di sebelah kiri itu all time high itu nggak ada aja yang bisa jadi acuan gitu loh, hanya pakai Fibonacci extension aja jadi targetnya aja. Ini pagi ini dia mulai naik nih, mulai ada volume kenaikannya. Nah, apakah dia akan sapu dulu liquidity baru akan turun atau justru bahkan bikin break of structure lagi ya untuk di M15. Coba kita ke M5. Di M5 seperti apa? Coba kita hilangkan dulu gambarnya ya. Nah, di M5 ya. Wait. Ini M5. Ini inducement. Oke. Inducement artinya di sini high valid di sweep itu menjadi liquidity. Oke, ini masih liquidity, baru dia menjadi boss di sini. Oke, boss di situ. Kalau bos di sini untuk low value-nya di mana? Di sini atau di sini? Nah, silahkan komen ya. Kalau saya di sini, karena dia yang ngambil investment pertama. Kemudian atau juga bisa di sini, silahkan. Ini kan sudah nggak fresh, artinya sudah pernah disentuh gitu. Ini aja, ini masih ada pilihan untuk order blocknya, ada FVG juga, ini bagus nih untuk entry. Di area berapa sih? Ya di 2565 sama kan tadi, 2565 sampai 2563 itu area order block yang sangat bagus ini. Ini saya pakai untuk entry nanti ya. Bagus saja sih ini untuk area buy. Coba kita tarik sana. Ini area ekstrimnya ini. Ah, itu kalau dia bikin cok dulu, tapi di cok kita turut dulu. Oke, di M5 bos, coba apakah ada ini pullback. Oke, ini pullback ya. Inducement, kemudian high valid di sini dia langsung bikin bos. Oh, di M5 di sini udah bos. Oke. Kemudian pullback. Nah, ini inducement ya. Ini inducement lagi. Kemudian di sini jadi apa? Jadi sweep ya. Masih belum break body. Dia menjadi sweep liquidity. Liquidity. Coba di sini. Coba. Kita zoom. Oh, sudah sama kayak yang 15. Ini sudah menjadi validasi bos. Oke, apa-apa. Itu caranya teman-teman ya. Validasi bos berarti low validnya mana? Ngikut yang awal berarti ya. Ngikut di sini. Berarti low validnya di sini. Coba. Oke. Loh, sudah ternyata M5 sudah cok. M5-nya sudah cok, guys. Di efek CM ya. Ini sudah cok nih. Ini karena di sini sudah bos, artinya dia ganti sini. Di sini sudah cok nih. Coba kita runut lagi di M5. M5 turun, dia lower low di sini. Nah, ini dia menjadi inducement ya. Oke, border. Dia inducement. Berarti sudah ada trading range di M5 bearishnya ya. Coba kita tarik. Misalnya kemarin
ini entry-nya gitu sih ya. Inducement sekaligus area entry. Nah ini sudah masuki area zona sell sih kalau teman-teman mau nge-sell. Ya sell sama di atas ini aja ya. Berapa? Misalkan di sini kan sudah masukin area golden ratio nih. Ini sudah pullback. Ya bisa tunggu di area sini juga sih. Di sini ada FVG. Ya sinilah 40 pips ya, masa sih nggak berani gitu ya. Slotnya terukur aja, nah stop loss nggak nangis gitu aja. Kalau stop loss lotnya besar, kita kasih info begini langsung full margin ya kena stop loss ya, jangan salahin saya ya. Ntar minta ganti lagi. Untung diem, SL-nya teriak-teriak. Nah, jangan ya, kasihan. Nah ini nanti kalau kita lihat, kalau struktur ini kan jadi gini, ini sudah menjadi struktur ini kan kalau dicok di M5 itu menjadi impulsif ya, berarti ya sudah jadi impulsif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemungkinan kalau turun itu targetnya yang paling jauh untuk saat ini ya antara di 618, di 2566 atau 2561 itu untuk saat ini, untuk terdekat ya. Jadi nanti pasti ada reaksi di dimensi ini. Ini demand order block, pasti ada reaksi. Nanti dia akan naik, mungkin akan turun, atau justru akan memantulkan harga ini akan kembali jauh ke atas ya. Tapi untuk saat ini scalpingnya, intraday-nya saya ambil sell ya. Itu aja sih untuk ini. Ya teman-teman kalau mau nggak ketinggalan berita ya gabunglah di VIP, silahkan. Ya itu aja di M5 seperti itu. Saya sudah ulas untuk indeks untuk news ya. Sekarang ke indeks dolar ya. Indeks dolar. Oke. Wait. Terlihat dia bearish ya, bearish terus. Dia nggak berhasil naik. Oke, kita lihat. Ini sudah low valid ya, low valid. Dia akan, kalau dia menciptakan nih. Dia low valid ya. Di sini sudah tersentuh ya demand-nya. Dia akan menuju area, kalau dia berhasil tadi apa newsnya bad news ya. Bad news ya. Berarti kalau bad news dia akan lanjut turun ke bawah sini gitu aja. Ya bikin bos berarti ya, karena ini udah ada IDM. Jadi untuk indeks dolar jujur ya, untuk indeks dolar ini kalau kita lihat secara teknikal itu dia akan ngejar di low-nya yang terakhir itu di sini nih. Ini low-nya di sekitar 100.514 ya untuk indeks dolar ini, atau di pairnya USD ya, di XY. Nah kalau dia berhasil ini, apakah dia hanya akan sweep lalu akan melanjutkan atau bagaimana? Nah itu akan kita lihat. Tapi kalau secara news fundamental ya, ini cocok nih sebenarnya. Fundamentalnya bad news, si teknikalnya juga bad news nih. Jadi jangan heran nanti kalau ternyata goldnya malah tambah naik lagi ya. Ya stop loss kalau kita begitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak usah khawatir, namanya trading itu begitu, ada stop lossnya pasti. Nggak ada stop lossnya, wah kita udah nggak di sini tempatnya. Oke. Jadi untuk hari ini mungkin itu dulu ya update saya hari ini untuk SAUSD dan indeks dolar. Ya mudah-mudahan apa yang kita analiskan ini menjadi kenyataan ya. Jadi saya doakan teman-teman bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan profit yang banyak. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah mendukung channel kami dan menonton video ini sampai selesai ya. Oke, tak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan. Dan akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.